Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saifullah dari kelas 2 dengan NIM 24060450021. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia sebagai literasi membudayakan pemahaman kritis dalam kehidupan bersosial yang kritis dan inklusif. Bahasa dan kehidupan sosial adalah dua sisi serta uang yang tak terpisahkan. Bahasa bukan sekedar alat komunikasi, melainkan pondasi bagi interaksi sosial, pembentukan identitas dan transmisi budaya. Literasi kritis melampaui sekedar kemampuan membaca dan menulis. Ia melibatkan kemampuan untuk menganalisis, menyebarkan, dan merefleksikan informasi secara mendalam, serta memahami bagaimana kekuasaan ideologi dan kepentingan tertentu dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk komunikasi dalam konteks Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran sentral dalam mengembangkan kemampuan literasi kritis dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Mari kita lanjutkan diskusi mengenai peran bahasa Indonesia sebagai landasan literasi kritis dalam mewujudkan masyarakat sosial yang adil dan inklusif. Dengan mempertimbangkan konteks Makassar dan Indonesia secara lebih luas. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, literasi kritis melampaui kemampuan dasar membaca dan menulis. Di Makassar, dengan dinamika sosial dan budaya yang khas, kemampuan untuk menganalisis informasi secara mendalam dalam bahasa Indonesia menjadi semakin krusial. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memahami berbagai isu lokal dan nasional, mengidentifikasi potensi ketidakadilan dan berpartisipasi secara konstruktif dalam perubahan sosial. Adapun inti peran bahasa Indonesia, yang pertama, sebagai jembatan pemahaman setara. Bahasa Indonesia memungkinkan semua warga Makassar mengakses informasi dan berpartisipasi dalam diskusi publik tanpa terkendala perbedaan bahasa daerah. Kedua, sebagai alat literasi krisis, membekali kemampuan menganalisis informasi, mengidentifikasi bias, menilai asumsi, dan membangun argumen berdasarkan bukti. Kita bahas tentang mengapa sih literasi kritis penting di Makassar. Pertama, jawabannya yaitu memahami isu lokal dan nasional, menganalisis kebijakan, pembangunan daerah, dan dinamika sosial. Yang kedua, berpartisipasi aktif, menyampaikan pendapat dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, menghargai keberagaman, memahami representasi berbagai kelompok dan menghindari stereotip. Yang keempat, mengatasi ketidakadilan, mengidentifikasi akar masalah dan memperjuangkan solusi yang adil. Yang kelima, melawan disinformasi, membedakan fakta dan hoaks di era digital. Adapun upaya peningkatannya yaitu yang pertama, pendidikan kritis, berpikir kritis dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, pelatihan masyarakat, memberikan pelatihan literasi kritis kepada berbagai kelompok. Yang ketiga, media berkualitas, meningkatkan kualitas informasi yang disajikan media lokal. Yang keempat, ruang diskusi inklusif, mendorong forum diskusi publik yang konstruktif. Yang kelima, materi yang relevan, menjelaskan materi literasi yang sesuai dengan konteks Makassar. Pun tujuan akhir dalam mengidentifikasi permasalahan bahasa Indonesia sebagai alat literasi, sebagai alat kritis untuk mewujudkan masyarakat yang
adil dan inklusif. Yang pertama yaitu mewujudkan warga Makassar yang cerdas, partisipatif, sadar akan hak dan tanggung jawab, serta mampu berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Singkatnya, bahasa Indonesia dengan penekanan pada literasi kritis adalah kunci untuk memberdayakan masyarakat Makassar agar dapat memahami, berpartisipasi, dan memperjuangkan keadilan serta inklusi di lingkungannya. Terima kasih.